Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani, saya dari kelas SI 22B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah digital dan media baru. Materi yang akan dibahas yaitu tentang sampling dan konvolusi. Yang pertama kita bahas tentang sampling. Pengertian sampling adalah proses mengambil sampel-sampel dari sinyal audio analog pada interval waktu tertentu. Sinyal audio pada dasarnya adalah gelombang analog yang kontinu dalam bentuk amplitude seiring waktu, namun untuk memproses dan menyimpan audio secara digital perlu melakukan konversi dari sinyal analog menjadi representasi digital melalui proses sampling. Di sini ada transmisi sinyal digital dan sinyal analog. Transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan digital. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang transmisi sinyal analog. Sinyal analog juga disebut dengan broadband, merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal analog bisa diubah ke dalam sinyal digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Sinyal digital juga disebut baseband, mempunyai denyut voltage yang ditransmisikan melalui media kawat. Sinyal analog, isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Kemudian transmisi sinyal digital. Transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh derau noise, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut juga sinyal diskret. Transmisi digital berhubungan dengan muatan dari sinyal. Untuk mencapai jarak yang jauh dipakai repeater yang menghasilkan sinyal sebagai 1 atau 0 sehingga tidak terjadi distorsi. Nah, di sini ada konversi analog ke digital. Analog to digital converter atau sering disebut ADC adalah suatu metode untuk konversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Konversi analog ke digital adalah proses mengubah sinyal analog menjadi representasi digital yang terdiri dari angka-angka biner. Hal ini sering dilakukan untuk memproses dan menyimpan data yang berasal dari alam semesta yang kontinu ke dalam bentuk yang dapat diolah sistem digital seperti komputer. Di sini ada proses sampling untuk mendapatkan sinyal waktu discrete yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya. Proses sampling harus memenuhi syarat. Untuk mendapatkan sinyal waktu discrete yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya dengan baik, proses sampling harus memenuhi beberapa syarat penting. Syarat-syarat ini terkait dengan frekuensi sampling, tingkat sampling agar tidak terjadi distorsi atau kehilangan informasi yang signifikasi dalam proses konversi analog ke digital.
Di sini ada contoh konvolusi yang pertama yaitu gambar frekuensi, sering disebut dengan gambar F. Terus yang gambar kedua yaitu gambar G, yang ketiga yaitu gambar persatuan antara gambar F dan G. Di sini ada lanjutan atau penjelasan dari contoh konvolusi. Yang pertama kita bahas tentang frekuensi. Frekuensinya sama dengan 5. Saya di sini frekuensinya ada 5. Kenapa 5? Sebenarnya saya di sana di gambarnya 4, cuma saya hitung dari 0. Terus TS-nya 1 per Fs, TS sama dengan 0,5. F kali G buka kurung N diambil 1, yaitu mereka itu rumus. F kali G buka kurung 1 diambil 1 itu nilai. 1 itu nilai yang pertama. F kali G, kenapa di situ 0? Soalnya 1 diambil 1 yaitu 0. Terus ini 1 kali 0,5 sama dengan 0,5. Ini 1 dari mana? Ini 1 dari grafik yang F dikali grafik yang G 0,5. Jadi 1 kali 0,5 yaitu 0,5. Yang kedua, F kali G, 2 diambil 1, ini bagian yang kedua. Jadi yang N ini mereka itu nilai dari seluruh frekuensinya. Saya kan 4, jadi di sini otomatis di sini yang pertama nilainya sampai 4. 2 diambil 1. F kali G, 2 diambil 1, 1. 1 kali G ditambah 2 kali 0,5 nih. Jadi ini tuh disilang, F-nya 1 dikali G 1 ditambah 2-nya dari F dikali 0,5 dari G. Jadi 1 dikali 1 1, 2 dikali 0,5 hasilnya 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang ketiga, F kali G, 3 diambil 1. F kali G, 3 diambil 1, 2. 1 kali 1,5 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 0,5. 1 kali 1,5 yaitu 1,5, 2 kali 1 yaitu 2, 3 kali 0,5 yaitu 1,5. Jadi 1,5 ditambah 2 ditambah 1,5 sama dengan 5. Yang terakhir, F kali G 4 diambil 1. F kali G 4 diambil 1, 3. Lalu 1 dikali 2 ditambah 2 kali 1,5 ditambah 3 kali 1 ditambah 4, 0,5. 1 dikali 2, 2 kali 1,5, 3 kali 1, 3, 4 kali 0,5, 2. Jadi di totalnya 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 totalnya 10. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.